Terima kasih pemirsa, Anda kembali di News Pagi. Pemirsa, 5 anggota DPR RI yang diduga memicu unjuk rasa dinonaktifkan. Mereka adalah terdiri dari fraksi PAN, Nasdem, dan juga Golkar. Pemirsa, kelima anggota DPR RI yang dinonaktifkan yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Keduanya merupakan fraksi Nasdem. Kemudian dari fraksi PAN ada Eko Hendro Purnomo atau biasa dikenal Eko Patrio. Kemudian juga ada nama Surya Utama alias Uya Kuya. Selanjutnya dari fraksi Golkar, pemirsa, ada nama Adis Kadir. Pemirsa, sejumlah partai politik menonaktifkan anggota mereka yang bermasalah di parlemen. Ya, tidak hanya itu pemirsa, partai politik juga sepakat untuk memperbaiki sistem parlemen. Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni, anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, resmi dinonaktifkan per 1 September 2025. Keduanya mendapat sorotan tajam dari publik sepekan terakhir terkait penambahan tunjangan anggota DPR. Sementara DPP Partai Amanat Nasional menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN DPR RI. Terhitung sejak Senin, Eko dan Uya Kuya dinonaktifkan setelah ramainya aksi di wilayah Jakarta sejak Senin lalu. Keduanya dinilai telah memantik kemarahan masyarakat. Tak hanya itu, seluruh parpol yang duduk di kursi parlemen akan menindak tegas anggotanya yang menyalahi aturan. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu malam. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Berdasarkan undang-undang dan peraturan DPR RI, proses pemecatan anggota DPR memiliki mekanisme sendiri. Pertama, partai politik menyampaikan pemberhentian anggota kepada pimpinan DPR RI. Nantinya, pimpinan DPR akan menyampaikan pemberhentian anggota kepada Presiden. Presiden pun akan meresmikan pemberhentian anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian dari Mapolres Jakarta menyelidiki perusakan dan penjarahan rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Polisi telah periksa 5 orang saksi. Pemirsa, usai penjarahan, portal untuk masuk ke kawasan rumah Ahmad Sahroni di Jalan Swasembada Timur, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara dijaga ketat. Di luar, warga sekitar dilarang masuk ke kawasan ini. Sementara itu, pemirsa, polisi masih selidiki perusakan dan juga penjarahan rumah Sahroni. Polisi mengaku telah periksa 5 orang saksi. Untuk saat ini, Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara, khususnya Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara sudah melakukan langkah-langkah pengamanan serta penyelidikan terkait informasi adanya penjarahan di rumahnya Bapak Sahroni. Sampai dengan saat ini masih langkah-langkah yang diambil adalah masih penyelidikan meminta keterangan dari beberapa orang. Oke, berarti belum ada laporan resmi dari pemilik rumah ya? Sampai dengan saat ini belum ada laporan resmi dari pemilik rumah. Berapa banyak saksi yang itu? Sampai dengan saat ini saksi 5 orang yang baru kita minta keterangan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Ya, Yakut selesai diperiksa Senin sore sekitar pukul 16:19 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan Yakut ini merupakan lanjutan pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Mantan Menak ini diperiksa sebagai saksi dan mengaku dicecar 18 pertanyaan. KPK sebelumnya telah melarang Yakut berpergian ke luar negeri. KPK juga telah menaikkan dugaan korupsi kuota haji ke penyidikan. Pak, boleh diceritakan Pak apa yang didalami dalam kasus ini, Pak? Ya, memperdalam keterangan yang saya sampaikan di pemeriksaan sebelumnya, di penyelidikan. Jadi ada pendalaman. Ada berapa pertanyaan yang didalami? Insya Allah kalau saya nggak salah ada 18. Soal ya. apa aja, Bu? Ya, materi sampaikan. Soal pembagian kotanya terkait dengan persoalan yang sedang Gus, soal aliran dugaan fee terkait pembagian kota itu gimana, Gus? tanyakan ke penyidik ya. Soal SK yang Komisi Pemberantasan Korupsi rampung memeriksa Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Khalil Qaumas. Yakut dicecar dengan belasan pertanyaan soal kasus dugaan rasuah terkait penyelenggaraan dan juga pembagian kota haji di Kementerian Agama. Ya, jadi dalam pemeriksaan baik saudara YCQ dan juga Gus A ya, itu didalami juga terkait dengan diskresi pembagian kuota tambahan jadi 50-50 karena dugaan kami yang bersangkutan mengetahui terkait dengan kronologinya sampai dengan kemudian keputusan itu ada begitu menjadi 50-50 yang mana itu adalah keluar dari ketentuan 92,8% dalam hal pembagian kuota. Pemirsa, dugaan korupsi kuota haji bermula saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo melakukan diplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi. Ya, diplomasi tersebut menghasilkan tambahan 20.000 jemaah. Berdasarkan aturan tambahan kuota haji tersebut dibagi berdasarkan persentase, yakni 8% atau 1.600 untuk jemaah haji khusus dan 92% atau 18.400 untuk jemaah haji reguler. Namun di lapangan pada saat pelaksanaan diduga ada penyelewengan. Dari 20.000 kuota haji tambahan dibagi dua, yakni 50% untuk reguler dan 50% untuk haji khusus. Warga Pati menggeruduk KPK, mendesak Bupati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka. Jubir KPK Budi Prasetyo yang menemui masa aksi menjamin kasus korupsi yang menyeret Bupati Pati diusut tuntas. Ratusan warga Pati menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK Senin pagi. Dalam aksinya mereka mendesak KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka. Pengunjuk rasa membawa sejumlah spanduk bertuliskan desakan kepada KPK agar segera menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api DJKA Kementerian Perhubungan tahun 2018-2022. Masa aksi pun kemudian kompak bersolawat sambil mengangkat poster berisi desakan agar segera menangkap Sudewo. Terima kasih teman-teman media. Hari ini kita ketemu dengan juru bicara KPK. Namanya siapa saya tidak tahu ya Pak. Cuma beliau menyampaikan bahwa beliau juru bicara KPK dan Humas Bu ya. Iya, Budi. Intinya dari audiensi tersebut KPK akan berkoordinasi hari ini untuk menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Bapak Bupati Pati Sudewo. Angin. Biar tegak lurus pro rakyat, ya. Ya, nah kayak gini. Ini namanya menghargai. Menghargai namanya menghargai, ya. Makasih banyak Mas, makasih banyak. Ini harus dicontoh anggota DPR.
Bersama kalian, bersama kalian, bersama kalian, bersama kalian, tenang. Sementara juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan kasus dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api yang menyeret Sudewo hingga saat ini masih dalam proses penyidikan. Dan kami melihat kehadiran warga Pati hari ini di gedung KPK Merah Putih ini adalah salah satu bentuk dukungan masyarakat, harapan masyarakat terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Kami perlu sampaikan juga bahwa dalam pemberantasan korupsi, KPK tidak hanya melalui upaya-upaya penindakan, upaya-upaya penanganan perkara, tapi juga KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan khususnya kepada pemerintah daerah, tentunya termasuk kepada pemerintah Pati, dalam upaya-upaya pencegahan, perbaikan tata kelola dan sistem, supaya kita bisa memitigasi dan mencegah agar tindak pidana korupsi itu tidak kembali terjadi. Budi menambahkan KPK akan selalu bergandengan tangan dengan masyarakat mengusut tuntas kasus korupsi ini. Dari Jakarta, Ismalia Jagasamsa, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan pada warga Pati bahwa proses penyidikan kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang menyeret nama Bupati Pati Sudewo masih dalam proses dan juga tak pernah dihentikan. Kita juga sudah menerima 500 lebih surat dukungan dari warga Pati, khususnya terkait dengan penanganan perkara tersebut. Kita ketahui dalam penanganan perkara di DJKA, ya, KPK juga sudah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, sudah melakukan penahanan dan penyidikan juga masih terus berproses, ya. Karena teman-teman juga pahami bahwa perkara ini kan ada di beberapa proyek pengadaan. Jadi kami pastikan penyidikannya masih terus berproses, ya. Jadi nanti kita ikuti bersama perkembangan penyidikannya seperti apa. Dan kami melihat kehadiran warga Pati hari ini di gedung KPK Merah Putih ini adalah salah satu bentuk dukungan masyarakat, harapan masyarakat terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Kami perlu sampaikan juga bahwa dalam pemberantasan korupsi, KPK tidak hanya melalui upaya-upaya penindakan, upaya-upaya penanganan perkara, tapi juga KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan khususnya kepada pemerintah daerah, tentunya termasuk kepada pemerintah Pati, dalam upaya-upaya pencegahan, perbaikan tata kelola dan sistem, supaya kita bisa memitigasi dan mencegah agar tindak pidana korupsi itu tidak kembali terjadi. Sementara itu pada pemeriksaan sebelumnya, Bupati Pati Sudewo membantah dirinya terlibat korupsi. Sudewo tegaskan uang yang dikembalikan adalah gaji dia selama menjabat sebagai anggota dewan. Setelah sebelumnya mangkir, Bupati Sudewo akhirnya memenuhi panggilan KPK. Bupati Pati diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Sudewo diperiksa sekitar 8 jam dan mengaku menjawab seluruh pertanyaan dengan jujur. Sudewo juga tekankan dirinya tidak korupsi. Kalau soal uang itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira 2 tahun yang lalu bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI. Semua rinci. Ada pemasukan, pendapatan, ada pengeluarannya. Sebelumnya, Sudewo sudah mengembalikan uang senilai 3 miliar rupiah ke negara. KPK menyebut pengembalian dana tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Kita juga sedang mendalami kembali peran-peran yang bersangkutan. Benar seperti yang disampaikan di persidangan itu sudah dikembalikan, tetapi berdasarkan pasal 4 ya, itu pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya. Kasus ini terkuak berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretapian Kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah. KPK telah menetapkan 14 tersangka, di antaranya 2 korporasi. Terbaru 12 Agustus 2025,
KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15, yakni ASN di Kemenhub atas nama Risna Sutrianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah program untuk meningkatkan literasi digelar di sejumlah sekolah di Semarang, Jawa Tengah. Ya, berbagai aktivitas menarik pun mengisi program ini guna meningkatkan minat baca anak. Kegiatan Semarang Bertutur secara resmi digelar di sejumlah sekolah di Kota Semarang, Jawa Tengah. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti pun turut hadir dengan mengenalkan dirinya sebagai Bunda Literasi. Program roadshow ini menyambangi sejumlah sekolah di Semarang dari berbagai tingkat, di antaranya TK PGRI 74 Semarang, SD Negeri Serondol Kulon, dan SMP Negeri 27 Semarang. Ragam aktivitas menarik mengisi program ini untuk meningkatkan minat baca anak-anak di Semarang sejak dini. Antusias anak-anak terlihat saat mengikuti kegiatan membaca dengan cara menyenangkan dan inspiratif. Metode pendekatan pun disesuaikan dengan tingkatan pendidikan peserta. Ingin anak-anak belajar dengan cara memahami, ya ini baru mencari format. Mungkin di roadshow berikutnya akan ada perbedaan metode yang intinya adalah bahwa kita akan membawa anak-anak ini memahami bahwa di masing-masing tahapan, masing-masing jenjang itu memang berbeda. Pemkot Semarang menegaskan bahwa roadshow literasi ini akan terus dilakukan sebagai langkah strategis dalam menanamkan budaya gemar membaca. Dengan semangat literasi yang terus digaungkan, program ini diharapkan dapat menanamkan kecintaan terhadap membaca sejak dini dan membangun budaya literasi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi tanam pohon dan bersih-bersih Sungai Cisadane digelar di sejumlah komunitas di Kota Tangerang, Banten. Bersama sejumlah komunitas, Pemkot Tangerang menggelar aksi Tangerang Eco Movement. Penggunaan perahu karet para relawan membersihkan Sungai Cisadane dari sampah yang dibuang warga. Untuk menciptakan udara yang bersih dan juga sehat, relawan menanam sejumlah pohon di bantaran Sungai Cisadane. Diharapkan kegiatan ini bisa menyadarkan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan juga kelestarian alam. Ini untuk memotivasi masyarakat bahwa kebersihan termasuk pusat sungai ini adalah merupakan kebutuhan hidup kita karena air adalah sumber kehidupan. Kemudian juga kita perlu pori-pori udara dengan penanaman pohon. Dan ini dijadikan budaya hidup bersih dan